dari kelompok 2 calon guru penggerak angkatan 9 dari Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Kami akan mempraktekkan proses supervisi akademik berbasis coaching dengan saya Kulsum sebagai observer. Saya Saiful Arif sebagai coach. Saya Suci Indiri sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Gimana Bu kabarnya? Saya senang bertemu nih dengan Bapak ini untuk membicarakan pendekatan coaching ya. Dan saya ingin memberikan buku ini. Bagaimana saya dapat membantu Bapak? Terima kasih ya Ibu atas bantuannya, dukungannya. Jujur saya yang diperlukan dalam kegiatan ini tentunya untuk meningkatkan kompetensi inti ya, terutama alur diletak itu dalam proses coaching. Saya akan mendukung Bapak dan sebagai awal nih saya akan mengajukan pertanyaan pada Bapak dan saya pun akan mengikuti sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur dikta atau belum dari segi tujuan, identifikasi, terus dari rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, apakah bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan untuk tetap menyesuaikan prinsip coaching dalam percakapan diantaranya yaitu ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, terkait dengan pertanyaan nih, pertanyaan pertama saya ingin tanyakan yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dalam coaching itu sendiri ada yang disebut dengan atau kita harus memiliki apa yang disebutnya dengan mendengar aktif ya, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan yang terakhir itu dengan menghadirkan fokus terhadap coaching itu sendiri. Nah, yang ingin saya kembangkan adalah secara garis besarnya itu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, dan menghadirkan diri saya dengan utuh terhadap klien saya atau coach saya. Dari yang saya peroleh nih ya, Pak ingin mengembangkan kompetensi dari segi dosen semakin ya mendengarkan aktif dan pertanyaan. Nah, dari bagian mana sih yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau ditanya terkait dengan
Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Suci. Waalaikumsalam, Pak Saiful. Bagaimana nih kabarnya hari ini Ibu Suci? Alhamdulillah luar biasa, Pak. Baik. Alhamdulillah ya, di kondisi sore ya, cerah sekali cuacanya. Dan dengar katanya nih Ibu ada yang mau dibincangkan ya dengan saya pada hari ini. Ya, mungkin Pak Saiful sebenarnya ada yang ingin saya bincangkan atau curhat lah ya gitu. Jadi saya tuh sekarang dalam kondisi yang sedang kewalahan ibaratnya ya. Kenapa? Karena tentang sekolah nih Pak Saiful. Jadi di sekolah itu saya merasa kewalahannya tuh kan Bapak Kepala sedang terkena musibah, tidak dapat sekolah sudah 1 bulan setengah ya. Sedangkan kami tanpa ibaratnya tanpa pemimpin gitu. Sebenarnya sih kalau guru tuh sebenarnya harus bisa memanage ya, sebagai manajer harus bisa memanage. Namun karena kondisi demikian, Pak Pengawas itu Pak Maman tuh hadirlah di sekolah untuk melihat perkembangan agar kondusif tetap sekolah dan meminta saya untuk menjadi leader katanya. Leader ini dalam posisi memanage guru dan sekolah agar tetap kondusif nih kalau tidak ada pimpinan. Tapi selain leader, ibu pun harus tetap koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah yang ada di rumah ya dalam kondisi sakit itu. Nah, saya tuh mungkin kewalahan seperti itu Pak. Jadi yang saya rasakan saat ini itu. Jadi kewalahan dengan kondisinya, dengan kondisi Bapak Kepala Sekolah yang telah sakit, ya sakit sehingga Ibu diberi tantangan. Ini tantangan buat Ibu juga sih sebetulnya ya. Tapi dalam hal ini mungkin Ibu merasa kewalahan juga selain tantangan, juga merasa kewalahan gitu ya. Nah dari kondisi yang seperti itu yang Ibu alami, Ibu ingin mendapatkan ya, ini kita bahas lebih jauh perbincangan ini apa yang Ibu dapatkan. Jadi dari obrolan ini tuh saya ingin lebih pencerahannya ya Pak, bagaimana sih meningkatkan, kan saya awal juga harus sebagai leader, bagaimana nih meningkatkan kerja tim, koordinasi atau kerjasama dengan rekan-rekan sejawat agar kondisi sekolah kondusif, karena kan masalah itu tetap ada ya, dan kebetulan saya juga ditunjuk sebagai bendahara sekolah, jadi tantangan itu ditambah-tambah. Bagaimana nih solusi untuk mencapai solusi kan harus ada kerja tim. Jadi intinya dari obrolan ini tuh saya ingin meningkatkan kolaborasi antar rekan sejawat tim sekolah gitu untuk agar suasana kondusif, nyaman dari segi hal apapun. Dari yang saya tangkap ya, dari yang saya sampaikan, ingin menjalin atau meningkatkan kolaborasi dengan rekan sejawat ya, perihal dengan kepemimpinan leader Ibu gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya dari keinginan Ibu itu kira-kira ada peluang tidak meningkatkan kolaborasi dengan rekan sejawat Ibu? Nah, untuk peluang sebenarnya ada ya Pak ya. Setiap rekan pasti sebelumnya saya sudah melaksanakan kerja tim, sudah melaksanakan kerjasama kolaborasi Ya. dengan rekan-rekan lainnya. Namun kan peluang di sini kemungkinan ada yang bisa diajak dan masih ada yang sulit Tidak sama ya. Ya, peluangnya mungkin saya mengoptimalkan yang sudah bisa diajak dan berusaha memunculkan yang belum bisa diajak untuk collab. Jadi kan tetap ya peluang ada, peluang tetap ada gitu, tapi mungkin 50-50 ya. Ada yang bisa, Yes, ada yang bisa. enggak gitu ya. Iya. Nah, kalau tadi berbicara peluang, kalau diskalakan peluang itu kondisi sekarang pada saat Ibu mengalaminya dari angka 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa peluang itu, kemudian harapan Ibu setelah perbincangan ini mau di angka berapa? Oke. Jadi peluang itu kan sudah ada nih. Saya ingin berarti sudah ada yang bisa diajak kolaborasi atau bekerja sama tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Itu berbeda-beda Pak. Karena kan tiap individu tuh beda-beda tiap rekan. Ada yang di angka 5, 6 dan 7. Saya ibaratkan di 5, 6 dan 7. Yang 7 itu kenapa? Karena beliau itu kebetulan sudah dapat
nyaman lah kalau diajak kerjasama. Kalau saya ingin membantu sudah nyaman. Mungkin ingin idealnya tadi harapan saya itu setidaknya meningkat, untuk yang 7 ada 9, yang 5 cukup di 7 juga sudah alhamdulillah gitu, yang 6 ada di 8 gitu. Apalagi kalau dirata-ratakan 5, 6, 7, 6 lah ya. Sekarang kondisinya Iya. kalau kita berbicara rata-rata dengan kondisinya kan yang tadi Ibu bilang karena kondisi berbeda-beda, ada yang sampai di 5, ada yang 6, ya. Yang 7 menjadi 9, Iya. ya. Yang 6 menjadi 8 ya. Luar biasa harapannya. Kemudian sini ya, tidak sama tadi Ibu menceritakan tentang kondisi rekan sejawat ya. Nah, terkait dengan hambatan kita berbicara dengan dalam hal kolaboratif sosial. Pastinya ada ya hambatan, bisa berupa hambatan, bisa berupa tantangan sebenarnya ya Pak. Karena tadi nilai kolaboratifnya berbeda-beda, jadi saya tuh harus secara personal, secara hambatan tuh ya, yang pertama memahami apa keinginan ibu bapak guru yang ada di sekolah. Jadi hambatannya itu saya harus berjalan secara personal dulu tuh, tidak bisa langsung kolaborasi. Oh, oke, ini ada suatu masalah diselesaikan. Tidak, kan itu nilai-nilai kolaborasi yang mereka miliki tidak langsung peka terhadap permasalahan apa yang sedang di sekolah. Jadi harus secara personal gitu. Dari hambatan yang saya lalui itu. Oke Ibu, nah pasti ya ada hambatan itu dan rintangan ya untuk meningkatkan kolaborasi antar untuk selanjutnya kita balik untuk mengatasi hambatan itu. Jadi tadi karena hambatannya itu setiap individu beda-beda, saya itu sebenarnya sudah melakukan ini Pak, secara personal pendekatan, tidak membahas tentang sekolah saja, tapi apapun itu. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam Ibu. Selanjutnya, pasca observasi kita akan berbincang-bincang mengenai komunikasi yang sudah dilakukan Pak Saiful ya. Terima kasih nih waktunya untuk berbincang-bincang. Tadi Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan coaching ya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ini. Pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Dalam pelaksanaan coaching tadi, saya sudah melaksanakan proses coaching dengan alur cerita ya Bu ya, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya apa, kemudian komitmen dan tanggung jawab si coach itu sendiri bagaimana ya terhadap rencana yang sudah dikemukakan gitu ya. Kemudian saya juga berusaha untuk memberikan pertanyaan yang berbobot gitu kepada si coach agar dapat merespon dengan jawaban yang dapat menggali potensinya, sehingga coach menemukan solusi dari permasalahan dengan memaksimalkan potensinya. Intinya mungkin Bapak sudah melaksanakan alur cerita dengan baik ya, serta dapat mengembangkan atau menggali potensi dari coach tersebut sehingga si coach dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, baik Pak, di sini saya akan menyampaikan hasil catatan observasi tadi nih. Saya melihat bahwa Bapak telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik ya, sesuai dengan standar yang kita ujuk, yaitu sesuai dengan alur cerita di mana ada tujuan, ada identifikasi dan rencana aksi, serta dapat tanggung jawabnya itu sudah terlihat. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang Terima kasih atas umpan baliknya ya Ibu. Memang sih yang saya rasakan itu harus lebih berlagi-lagi ya. Tapi terima kasih atas umpan balik.
terus berlatih ya Bu, terus berlatih dengan rekan sejawat mungkin terkait dengan alur cerita itu sendiri, karena memang kalau direncanakan ya, kalau direncanakan memang ada sulit juga gitu. Kalau kita sering berlatih ya tentu akan terbiasa dengan alur itu sendiri, insya Allah, dan dengan banyak berlatih dengan rekan sejawat begitu. Intinya lebih ke lebih giat lagi berlatihnya. Nah itu langkah baik ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam kursus profesi. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bapak berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan oleh Bapak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada awalnya di pra observasi ya, tadi ingin lebih di passionnya gitu. Ternyata ibu tadi terima kasih memberikan umpan balik terkait dengan alur ceritanya. Nah jadi yang ingin saya kembangkan dan pelajari lebih jauh lagi dengan berlatih lagi dan lain sebagainya, selain daripada passion yang tadi yang saya ingin kembangkan lebih spesifiknya itu kompetensi di perihal alur cerita itu sendiri. Terakhir nih Pak ya, apa nih yang dapat diperoleh dari proses perbincangan ini? Sebenarnya alhamdulillah sekali, terima kasih Ibu, saya lebih memahami ya, saya lebih istilahnya lebih tahu di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik dari Ibu yang diberikan kepada